Ia si Rio
Des. Suaranya keluar. Oke, teman-teman, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 2 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Teman-teman sudah menemukan. Kemudian satu pasal lagi, yaitu dari Lukas pasal 4. Ya. Nanti Lukas pasal 4 ini akan menjadi pusat dari pembicaraan kita, tetapi saya mengambil tema dua nats ya, dengan tema melawan kedagingan. Nanti teman-teman boleh membandingkannya dengan Lukas pasal 4. Kita akan membaca 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Ayat 15 akan dibacakan oleh wanita, kemudian ayat yang ke-16 dibacakan oleh laki-laki. Ya, yang pertama perempuan. Yuk, 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keinginan bukanlah berasal dari ya, amin. Pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, terlebih hidup di dalamnya. Pada malam hari ini teman-teman, saya akan kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, yaitu melawan kedagingan. Ya, melawan kedagingan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pernah mendengarkan yang namanya peperangan rohani? Pernah mendengar yang namanya peperangan rohani? Pernah? Ada yang sudah pernah dengar? Ada yang pernah merasakannya? Mengalami peperangan rohani? Apa sih peperangan rohani? Berperang. Ada yang sudah pernah merasakannya? Mungkin ada ya. Tapi kadang kita nggak merasakannya. Kita tidak memahaminya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peperangan rohani itu adalah peperangan roh ya, yang pasti akan terjadi di dalam diri oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya, peperangan roh itu ya pasti akan terjadi di dalam diri atau di dalam kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang sudah percaya kepada Yesus. Di luar itu tidak akan mungkin. Ya, jadi hal itu akan terjadi di dalam diri orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ya, semua orang akan mengalaminya, dan apa yang dimaksud adalah peperangan rohani. Kita berjuang melawan kedagingan kita. Ya, melawan. Jika kita pernah mengalaminya, bagus teman-teman. Itu artinya teman-teman sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau teman-teman tidak pernah merasakan apa itu yang namanya peperangan rohani, semuanya datar-datar saja, semuanya fine-fine aja dilakukan, itu gawat ya. Hati-hati. Sebagai orang-orang muda Kristen, kalau kita berkata aku gak pernah mengalami hal yang seperti itu, aku tidak pernah berjuang
Ya. Hanya saja sering kali mungkin kita nggak menyadarinya, ya. Kita nggak menyadari, kita mungkin juga nggak tahu, karena kita memang terbiasa di dalam kedagingan, ya. Tetapi saya berharap tidak ada di antara kita yang seperti itu. Amin. Semua setiap hari berjuang melawan yang namanya kedagingan. Ada yang tiap hari menuruti keinginan daging. Hati-hati. Dosa, ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 itu tadi, ya. Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup itu tidak berasal dari Bapa. Segala yang berjenis kedagingan itu tidak berasal dari Tuhan. Jadi hati-hati, jangan sembarang menuruti apa yang sedang kita lakukan. Kita renungkan dulu. Ini berasal dari dunia apa dari Tuhan? Pantas untuk dilakukan atau tidak? Kita harus perlu mempertimbangkan itu, teman-teman. Ya, peperangan rohani adalah ketika kita sadar daging kita ingin melakukan dosa, namun kita tetap berjuang untuk melawannya dan taat kepada kehendak Tuhan. Itulah yang dinamakan peperangan rohani. Kita sadar, ya, kita sedang digoda dagingan kita, tapi kita tetap berjuang untuk tidak menuruti kedagingan itu. Ya, teman-teman, mari kita pada malam hari ini kita belajar 3 hal. 3 hal yang seringkali sulit untuk kita lawan dari diri kita sendiri, ya. 3 hal yang seringkali sulit untuk kita lawan dari diri kita sendiri. Mari kita melihat yang pertama, keinginan daging, ya. Keinginan daging dari Lukas pasal 4, ya. Lukas pasal 4, kita jelas tahu bahwa Lukas pasal 4 itu menuliskan tentang pencobaan Yesus saat di padang gurun, teman-teman. Apa yang terjadi di dalam pasal 4 ini, ayat 1 sampai ayat yang keempat, ya, kita jelas melihat bahwa setelah Yesus berpuasa, Yesus merasa apa? Merasa lapar, kan? Dia merasa lapar, dia merasa lelah. Dan pada saat itu iblis datang mencobai Yesus. Untuk apa? Untuk dia kalah secara kedagingan. Dia tahu Yesus 100% manusia, 100% Allah. Dan pada saat itu kemanusiaan Yesus yang ada pada saat itu. Dia merasa lapar. Iblis menggoda dia, ya. Iblis menggoda dia. Apa dibilang iblis? Kalau kau anak Allah, ubahlah roti ini menjadi batu, itu kan? Batu ini menjadi roti, ya kan? Yesus diuji oleh iblis. Yesus dicobai, ya. Secara daging tertarik nggak? Secara manusia tertarik. Wah, aku hebat, aku bisa mengubah batu ini jadi roti. Tertarik nggak sih? Pasti secara daging, ya. Tetapi mari kita melihat hal itu sederhana, ya. Tapi seringkali hal yang sederhana itu menimbulkan dosa terbesar dalam diri manusia. Ya, kita melihat Yesus begitu mentah-mentah menolak tawaran iblis. Yesus tidak mau melakukan kesalahan hanya karena masalah apa ini? Perut, ya. Kalau lapar itu perut, ya, bagaimana perutnya? Dia tidak mau melakukan suatu kesalahan hanya karena perut. Dia tahu bahwa apa yang sedang dilakukan oleh iblis ini adalah untuk menjatuhkan Yesus, untuk menjebak, sehingga Yesus pun dengan penuh hikmat tidak menuruti apa yang menjadi tawaran iblis, ya. Yesus pun dengan hikmat, sekalipun dia dalam keadaan lemah, ya, memang perutnya lapar, tetapi saya tidak akan melakukan kesalahan hanya karena perut, hanya karena rasa lapar yang sedang saya alami ini. Yesus menolak dengan sangat mentah-mentah, ya.
maunya dia. Tapi Yesus menolak, ya. Yesus menolak ajakan itu, bahkan menghentikan. Setelah kita yang selama ini kita perhatikan audionya kan ular ya. Setelah Yesus benar-benar menolak, dia pergi gak? Dia pergi. Dia tidak menggoda, tapi mencoba dengan godaan yang lain lagi. Itulah tabiat iblis, teman-teman. Iblis itu penggoda tertinggi, ya. Jadi hati-hati dengan iblis. Dia lari, tapi dia tetap mencoba lagi, ya. Yesus menolak ajakan itu dan menghentikan rencana iblis. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Membuang batu itu dari tangannya. Dia melanjutkan perjalanannya. Iblis diam saja. Iblis mengikuti Yesus. Kemudian dia menunjukkan sesuatu yang lain lagi. Ingat teman-teman, ketika kita berhasil sekali berjuang melawan kedagingan kita, iblis tidak tinggal diam. Justru dia semakin semangat. Dia semakin semangat sampai benar-benar akhirnya nanti dia lelah melihat kekuatan iman kita. Iblis tidak tinggal diam. Jadi kalau sekali teman-teman udah berhasil melawan kedagingan, yes, jangan langsung bangga, ya. Hati-hati. Ke depan lebih besar tantangannya. Seperti itu teman-teman. Mari kita perhatikan, ini tidak sekedar ditunjukkan pada kita, tetapi ya kita perlu sadari bahwa persoalan terbesar manusia mulai dari dulu bahkan sampai sekarang seringkali berawal dari mana teman-teman? Dari perut, ya. Seringkali persoalan yang sangat besar bisa berawal dari perut, makanan, juga minuman, ya teman-teman. Manusia bisa melakukan banyak hal hanya karena masalah perut, teman-teman. Jadi kita perlu hati-hati, ya. Persoalan terbesar biasanya berasal dari perut, ya. Dan banyak orang yang rela meninggalkan iman hanya karena apa? Hanya karena perut. Yang penting aku kenyang, pindah agama, meninggalkan imannya hanya karena masalah apa? Makanan. Ditawarin makan ini, makan itu, minuman ini, minuman itu, mewah, wow. Rela meninggalkan iman hanya karena makanan. Banyak teman-teman di luar sana. Saya bilang teman-teman, jangan pernah menukar permata yang kecil hanya karena keindahan sesuatu yang murahan. Terlihat indah tapi murahan. Jangan pernah meninggalkan permata itu. Jangan, ya. Ada banyak orang meninggalkan iman demi perut, makanan. Yang penting aku kenyang, kemana aja deh. Yang penting aku gak kelaparan. Ya, kalau Tuhan tidak mengizinkan kita kenyang, kita gak akan pernah kenyang. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan hanya karena masalah perut, ya. Ada orang yang rela melakukan apa saja, menjual diri untuk makan. Banyak di luar sana, ya. Tidak ada bedanya laki-laki perempuan, sama saja rela menjual diri hanya karena apa? Perut, makan, kenyang, makan yang mewah-mewah, pergi ke tante-tante. Banyak di luar sana, ya. Hanya karena ingin makan makanan yang enak-enak, pergi ke om-om yang banyak duit. Banyak di luar sana anak-anak remaja yang rusak hanya karena apa? Memikirkan makanan-makanan yang enak. Aku bisa makan di restoran mewah, minum di restoran mewah, sehingga seringkali merelakan imannya, merelakan keperawanannya, kesuciannya, kekudusannya. Banyak di luar sana. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, teman-teman. Jangan sampai kita tidak bisa melawan kedagingan kita itu, ya. Jangan sampai kita tidak bisa melawan dan menurutinya setiap hari dalam hidup kita. Jangan sampai, teman-teman. Ada banyak orang yang rela menipu, yang korupsi, rela menghina, saling menghina, rela saling bertengkar. Banyak dilakukan oleh
oleh orang demi makan, minum, demi memuaskan perut. Hati-hati teman-teman. Kita harus benar-benar waspada ya. Mari kita melihat satu video ini. Jadi ini sudah viral ya. Teman-teman juga sudah pernah melihat. Silakan. Apa respon kita teman-teman ketika kita melihat orang bertengkar hanya karena makanan? Tertawa, lucu kan? Tapi sering kali ya, banyak anak-anak Tuhan yang rela melakukan hal seperti itu demi perut. Malulah ya. Kalau kita memperhatikan penampilan, oke nggak? Oke. Pakai kebaya cantik, ya kan? Gayanya mak-mak kekinian gitu. Tapi ternyata ditunjukkan sama makanan, hilang deh kecantikannya. Ternyata cantiknya dari luar juga sama di dalamnya. Hanya dengan karena makanan luntur kecantikan. Terlihat seperti orang kaya, tapi rakusnya luar biasa. Ya. Ada banyak orang di luar sana rela melakukan hal seperti itu. Hanya karena ini, perut ini, ya, gak tahu malu lagi. Dan perlakuan seperti itu memalukan. Kita aja melihat seperti itu, kita ketawa, ya kan? Itu memalukan. Apalagi Tuhan, ketika kita dilihat meninggalkan Dia hanya karena perut, sedih banget. Ya, anakku, nasi itu dari saya. Yang memberkati kamu itu saya. Kenapa hanya karena berkat kamu meninggalkan saya? Malu. Jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan hanya karena perut. Amin teman-teman. Dimanapun kita berada, ya, jaga sikap kita. Yang kedua, kedagingan yang sering kali sulit untuk kita lawan, yang sering kali untuk kita tidak bisa mengatasinya. Yang kedua, keinginan mata, ya, keinginan mata. Lukas 4, ya, ayat 5 sampai 8. Teman-temanku, mata ini adalah bagian yang kecil dari anggota tubuh kita, ya. Tapi segala jenis dosa bisa timbul dari mata, ya. Segala jenis dosa bisa timbul
Yesus dengan berani menolak, karena Yesus sadar bahwa apapun yang ditunjukkan oleh iblis itu adalah apa yang berasal dari dunia, tidak berasal dari Bapa. Dunia ini milik siapa sih? Ya, milik Yesus. Yesus berani. Yesus dengan tegas untuk menolak apa yang menjadi perintah iblis itu. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat masalah perut, kita juga tidak hanya seringkali gagal karena perut, tapi juga karena mata. Ya, kita sering keinginan kedagingan yang paling sulit kita hadapi itu mata kita ini. Ya, bahkan kita seringkali gagal menjaga kekudusan hidup kita karena mata. Mata kita kalau sudah diracuni maka gelap seluruh tubuh kita. Luar dan dalam perbuatan kita pun tidak akan ada yang baik kalau mata kita sudah diracuni oleh dosa. Banyak orang-orang percaya yang jatuh ke dalam dosa karena keinginan mata. Ya. Banyak orang yang jatuh ke dalam dosa karena keinginan mata. Ya. Di kehidupan anak-anak pemuda, banyak juga hal yang terjadi berakibat dosa hanya karena mata. Ya. Sering-sering melihat foto-foto yang tidak benar, foto-foto perempuan yang tidak pakai baju, foto-foto perempuan yang bajunya kurang lengkap, foto-foto laki-laki yang ganteng-ganteng, bisa menimbulkan dosa. Dan seringkali kejatuhan dosa terjadi dalam diri anak-anak muda itu berawal dari mata. Ya. Berawal dari mata. Dipandang lama-lama timbul keinginan, lahirlah dosa. Makanya kalau lihat orang jangan suka lama-lama ya. Hati-hati, waspada, nanti timbul keinginan, lahirlah dosa. Ya, cukup lihat sekedar saja. Ya. Jangan dipandang terus, nanti timbul dosa berjenis-jenis bercabang-cabang. Iya, hati-hati teman. Karena mata ini kalau udah kena racun semua diracuninya. Tanpa terkecuali. Jadi hati-hati. Kalau pikiran sudah diracuni, tindakan pun pasti keracunan. Ya. Semua yang kita lakukan pasti berbau dosa. Makanya hati-hati. Ada lagu mengatakan hati-hati gunakan matamu. Ya. Hati-hati menggunakan mata ini. Kalau yang kita lihat itu berasal dari dunia, oh Tuhan tolong saya. Nah, berdoa. Perlu nggak untuk melihat pelangi? Perlu. Itu adalah keindahan alam yang Tuhan ciptakan. Ya, pelangi yang di atas loh ya, bukan pelangi yang lain. Tapi perlu nggak kita memandangi perempuan-perempuan yang tidak memakai baju? Tidak penting. Ya, kalau dia lagi di depan kita, pas mata kita di situ ya udah segera geser ke sana. Kalau semua pakai kacamata ya, nggak bukan seperti itu ya. Tetapi kita harus tetap mengonsentrasi, membuang pandang kita kepada hal-hal yang berasal dari dunia ini. Ya. Hati-hati juga menggemari laki-laki ganteng ya. Hati-hati yang suka drakor ya. Hati-hati menggemari laki-laki Korea ya. Jangan sampai kelewatan ya. Nanti timbul dosa, ingin memilikinya sampai berhalu-halu. Bahaya teman-teman ya. Anak-anak pemuda, anak-anak remaja yang suka drakor-drakor silakan. Tapi jangan suka lama-lama memandanginya ya. Nanti gawat. Nanti haluannya sampai di luar jangkauan ya. Tidak terkontrol. Sampai pohon pisang aja dipikirnya cowok ganteng. Nah, bahaya itu ya. Jadi itu kita harus bisa mengontrol apa yang kita teman-teman. Melalui mata ya, banyak anak-anak muda saat ini rusak karena mata juga ya. Mereka tidak bisa
bisa mengontrol mata. Kalau sudah liar menuruti keinginan itu bahaya. Yang kedua, Raja Daud. Ya, siapa yang tidak kenal Daud? Raja Daud pernah jatuh di dalam dosa, teman-teman. Dosa apa? Dosa karena mata. Ada yang tahu apa yang dilakukan Daud melalui matanya? Diapainnya Berseba? Berseba. Daud jatuh dalam dosa besar. Daud jatuh dalam masalah besar. Hanya karena satu hal sederhana, apa? Mengintip, ya. Hanya karena ngintip, orang mandi dia intip, timbullah keinginan daging. Akhirnya apa? Dia membunuh suami orang. Jadi Daud pernah jadi pelakor, ya. Akhirnya dia membunuh suami perempuan itu. Kenapa? Matanya sudah diracuni. Cantik sekali perempuan itu. Aku ingin bersamanya. Aku ingin tidur dengan dia. Aku ingin punya anak dari dia. Akhirnya jadilah keinginan daging. Jatuh dia di dalam dosa. Jadi teman-teman, jangan suka ngintip, ya. Jangan suka ngintip. Belajar dari Daud. Dia hanya karena mengintip jatuh di dalam dosa. Siapa Daud? Raja yang diurapi Allah. Raja Daud sendiri, seorang hamba Allah sendiri, yang dipilih oleh Allah sendiri, dipercayakan Allah sendiri, bisa jatuh di dalam dosa karena mata. Apalagi kita ini, teman-teman, ya, yang masih terus dalam proses belajar. Boleh dikatakan kita masih merangkak dalam pengenalan akan Tuhan. Sangat rawan sekali kita jatuh karena mata ini, ya. Hati-hati, teman-teman. Raja Daud pernah jatuh ke dalam dosa hanya karena menuruti keinginan mata. Dan tidak bisa dipungkiri, memang keinginan mata ini susah sekali untuk dikontrol, ya. Ada anak, ya, dia melihat temannya punya gadget baru. Dia melihat temannya punya gadget baru. Mama, aku mau punya gadget kayak dia. Aduh, gak ada uang, nak. Kamu tuh harus sabar. Pokoknya aku harus punya seperti dia. Gak mau, nangis dia menginginkan. Menuntut, pokoknya harus. Akhirnya orang tuanya bersusah payah hanya karena anaknya yang sudah diracuni oleh mata. Hati-hati, teman-teman. Kalau kita tidak punya, ya bersyukurlah, berjuanglah, belajar, ya, bekerja keraslah sampai akhirnya Tuhan memberi berkat itu melalui pekerjaan kita. Kalau kita melihat, aku juga suatu saat bisa memiliki seperti itu kalau Tuhan izinkan. Harus seperti itu, teman-teman. Dan aku mau itu, aku ingin, aku pengen sekali seperti ini, ya, persis. Dan seperti bahaya, teman-teman. Jika kita sudah mengingini, bisa segala hal terjadi. Bisa mencuri, ya, dicuri aja, diambil diam-diam. Bahaya, ya. Hati-hati dengan mata, teman-teman. Yesus, ya, sebagai Allah, dicobai iblis melalui pandangan mata dan ditawarin. Tapi Yesus tetap menolak dan tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa. Ya, dua yang berbeda. Raja Daud, dia tak memilih untuk mengikuti keinginan daging, dan dia menolak untuk tidak taat kepada, memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Kita belajar, ya, kita belajar seperti Yesus. Walau sekalipun keindahan dunia ditawarkan di hadapan mata kita, jika kita disuruh harus memilih meninggalkan iman kita, saya katakan jangan pernah lakukan itu. Amin. Jangan pernah lakukan itu. Jika Tuhan saja bisa teman-teman tinggalkan, terlebih apa yang teman-teman kejar dari dunia ini, pasti tidak akan pernah teman-teman dapatkan. Ingat, apapun yang ditawarkan, ya, cewek, orang kaya, jangan putus asa, teman-teman.
ketimbang aku nggak laku, Rek, aku mau aja. Jangan seperti itu. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Amin. Ketimbang aku nggak punya konco, Rek, gabung aja wes sama mereka. Jangan. Kalau tidak ada orang yang bergabung dengan kita, orang-orang yang mungkin dia imannya beda dengan kita, tidak mau bergabung dengan kita, memang mungkin mereka tidak pantas bergaul dengan kamu. Karena Tuhan tahu standar imanmu seperti apa. Kamu butuh orang-orang yang punya Tuhan seiman dengan kamu. Jadi nggak usah minder. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita tidak bergelimangan harta, tidak usah berminder, teman-teman. Kita harus bersyukur. Apapun yang ditawarkan dari dunia ini kepada kita, saya ingatkan, jangan pernah memilih dunia dan meninggalkan Tuhan. Amin. Mungkin terlihat kita kehilangan di dunia ini, tapi sesungguhnya kita sedang mempertahankan yang sudah pasti akan kita miliki. Jadi jangan pernah takut, teman-teman, ya. Keinginan mata, apapun itu, sesulit apapun itu, mari kita belajar dari Yesus, ya. Mari kita belajar dari Yesus. Yesus, Tuhan kita Yesus, Dia yang akan memberi segalanya bagi kita. Dia yang akan mencukupkan segalanya bagi kita. Jadi teman-teman, gak usah takut, gak usah mengikuti kedagingan, ya. Tetapi berjuanglah untuk terus-menerus taat mengikuti kehendak Allah. Ya. Ketika orang berkata, ayolah, Ki Olin, kamu sama dia aja ganteng loh, nanya ya, Ki Olin ya, dia ganteng loh, ini muslim misalnya. Kamu mau aja? Pasti Ki Olin secara manusia bertimbangan ya. Iya, ganteng, kaya. Nanti nikah udah gak susah lagi, udah punya rumah, punya mobil, punya pesawat, punya semuanya. Pasti mikir kan? Tapi jangan pernah menuruti apa yang menjadi kemauan daging. Jelas ya, jelas itu akan menjadi suatu kedagingan ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang terbalik dengan iman kita. Di mana keterbalikannya? Itu dia tidak seiman dengan laki-laki itu. Jangan pernah memilih untuk meninggalkan itu. Berjuang, itulah yang namanya perang rohani. Berdoa. Berdoa ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Jangan langsung stres, teman-teman, ya. Jangan langsung stres kalau punya masalah yang besar itu. Kalau kita disuruh memilih di antara, jangan langsung stres. Tapi berdoa supaya Tuhan kasih hikmat untuk kita bisa menentukan pilihan kita. Itu, teman-teman. Jangan kita lebih menuruti apa yang menjadi kedagingan kita, keinginan daging kita. Tapi kita harus tetap merelakan diri kita dan terus taat pada Tuhan. Percayalah, teman-teman, setiap orang yang terus memilih setia kepada jalan Tuhan, dia tidak akan pernah menjadi orang gagal dalam hidupnya. Ada aja cara Tuhan untuk membuat dia berhasil. Jadi teman-teman, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Hati-hati dengan apa yang Tuhan izinkan bertemu dengan kita. Jangan sampai kita lebih memilih apa yang kita lihat indah daripada iman kita. Yang kedagingan yang sulit, yang paling sulit seringkali untuk kita lawan dalam diri kita. Yang kedua ini tadi adalah mata. Coba kita buka Amsal. Amsal pasal 4. Amsal pasal 4 ayat yang ke-25. Ke-25. Tolong dibacakan Kak Dion. Kak Dion kan namanya? Tolong dibacakan dengan lantang. Amsal pasal 4 ayat yang ke-25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan
Yang satu lagi, Amsal 23 ayat 26. Amsal 23 ayat 26. Jangan makan roti orang yang jijik, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Ayat yang ke-26. Amsal 23 ayat yang ke-26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Ya. Biarlah mata kita ini terus memandang ke depan, memandang kepada Tuhan. Ya. Kemudian mata kita terus memandang pada jalannya Tuhan, bukan jalan keinginan daging kita. Ya. Dengan demikian kita bisa melawan kedagingan yang sering kali timbul dari penglihatan kita. Ya. Yang ketiga, yang sering kali sulit untuk kita lawan adalah keangkuhan hidup. Ya, keangkuhan. Semua orang punya potensi untuk menjadi orang yang angkuh, ya enggak? Semua orang punya potensi untuk menjadi orang yang angkuh, ya. Lukas tadi, kembali ke Lukas pasal 4 ayat 9. Lukas pasal 4 ayat 9 sampai 12, ya. Nah, disitulah iblis seolah-olah berkata kepada Yesus, kamu bisa loh menyembuhkan dirimu, kamu tuh bisa loh menjadi orang yang angkuh, sebab kamu itu punya segalanya, sebab kamu itu bisa melakukan segalanya. Tetapi Yesus menolak, ya. Pada saat apa kadang-kadang orang hidup di dalam keangkuhan, ketika dia dalam posisi yang tinggi, ketika dia berhasil, ketika dia secuil harta, pada saat itulah keangkuhan itu datang dalam diri setiap orang. Kita tidak bisa memungkiri semua manusia itu punya potensi untuk angkuh, memiliki hidup yang angkuh. Terlebih ketika dia dalam keadaan tinggi, menjadi orang yang hebat. Kita melihat ketika iblis mencoba merayu Yesus untuk menjadi pribadi yang angkuh, Yesus menolak. Tidak. Karena apa? Keangkuhan itu bukanlah berasal daripada Bapa. Ya. Hidup yang angkuh, karakter yang angkuh, orang yang sombong, karakter yang sombong itu tidak berasal dari Bapa. Jadi kita tidak pantas untuk menghidupinya dalam hidup kita. Sehebat apapun kita nanti, sepintar apapun, sesukses apapun kita nanti, kita tidak pantas untuk menjadi orang yang sombong. Kita tidak pantas menjadi orang yang angkuh, arogan, ya. Karena apa? Keangkuhan, kesombongan itu tidak berasal dari Tuhan, tapi berasal dari mana? Dunia ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak diizinkan untuk memiliki kehidupan yang seperti itu. Saya yakin suatu saat nanti ke depan perjuangan teman-teman diperhitungkan oleh Tuhan, pasti dijadikan menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Pesan saya, jangan menjadi orang-orang yang angkuh. Amin. Jangan menjadi orang-orang yang sombong, sebab kesombongan itu tidak berasal dari Tuhan, ya. Kesombongan itu tidak berasal dari Tuhan. Kesombongan, keinginan mata, mengintip, mencuri, bertengkar, meninggalkan iman gara-gara Tuhan, itu tidak pantas kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus buktikan bahwa diri kita ini berharga. Kita harus buktikan bahwa kita ini orang-orang yang spesial. Tidak sembarangan boleh terjadi dalam hidup kita. Tidak sembarangan kita menukar segala yang ada di dalam diri kita dengan segala sesuatu yang murahan, ya. Kita ini mahal, teman-teman. Ketika sesuatu yang tidak berarti
warna cantik, kalau itu murahan, jangan pernah masukkan di dalam hidup kita. Amin teman-teman. Mari kita terus berjuang melawan kedagingan kita ini, ya. Kita terus berjuang melawan untuk berjalan kepada kehendak Tuhan, melawan kedagingan dan berjalan kepada kehendak Tuhan. Kita terus berjuang sesusah apapun, kita harus berjuang. Sebab apa? Kita bukan orang-orang sembarangan. Amin. Bilang sama teman, kamu bukan orang sembarangan. Ya, kita bukan orang sembarangan. Jadi hanya yang istimewa-istimewa saja yang layak untuk kita miliki. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kami ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kami tidak pantas untuk mengambil segala yang berasal dari dunia ini untuk diri kami yang sungguh berharga ini ya Tuhan. Tuhan, kami sadar seringkali Tuhan, kami masih mengikuti apa yang menjadi keinginan daging kami. Seringkali Tuhan, kami sembarangan memakai segala sesuatu yang ada di dunia ini di dalam diri kami ini ya Tuhan. Kami masih seringkali jatuh di dalam dosa karena kedagingan kami. Kami masih seringkali jatuh di dalam dosa karena mata kami. Kami masih sering jatuh di dalam dosa karena keberhasilan kami ya Tuhan. Karena kecantikan kami, kegantengan kami, dan segala yang kami miliki, masih sering kali kami jatuh di dalam dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ajar kami untuk memiliki hidup yang benar di mata Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami sadar bahwa kami ini adalah orang-orang muda yang spesial di mata Tuhan. Ajar kami Tuhan bahwa hidup kami ini berharga. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh menjaga hidup kami yang berharga ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, dengan siapapun kami bergaul, tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap mempertahankan hidup kami yang berharga ini adalah hidup yang berkualitas di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hidup kami, menjamah kami, dan firman-Mu tidak berlalu dengan begitu saja, tapi kami terus belajar dan belajar melalui firman-Mu, dan kami bertumbuh menghasilkan buah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, ada pengumuman ya. Yang pertama, tanggal 24 malam Natal ya, kita akan menampilkan pujian. Ada di sini ya. Yang lagu yang itu diganti ya, jadi kita yang orang muda yang nyanyikan nanti saya harap ini bisa kita nyanyikan pakai gajul ya. Nanti kalau yang main gajul ya dipelajari. Habis ini kita latihan 5 menit ya, 5 menit perkenalan. Mungkin si Olin, si Lia sudah tahu ya karena sudah dengar lagunya, tapi mungkin yang lainnya belum. Nah itu ya setelah ini. Oh ya, pengumuman ini dulu teman-teman. Sabtu jangan lupa ya, jam 5:30 ya. Jam akhirnya saya mengalami apa yang dirasakan Kak Erwin dari depan, gak kelihatan yang kecil-kecil itu. Jadi jam 5:30 ya teman-teman. Ada yang kalau mau bergabung sama seperti kami tadi ya, cewek-cewek ya, gabung di gereja ya. Sekalipun suaranya kedengeran ya, yang penting kita gabung, kita berjuang mendengarkan ya. Tanggal 28 besok Sabtu depan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Tadi sore mulai jam 5 sampai selesai
selesai mengikuti webinar, saya berharap kita diberkati ya. Pak Mufri juga ikut dari YouTube ya, Nah, semoga teman-teman mendapatkan sesuatu yang berarti untuk diri teman-teman masing-masing ya. Saya berharap semuanya tidak berlalu. Kalau Pak Yon sama Pak Immanuel memang dari awal-awal udah ngomong ya, karena mereka nggak bisa masih kerja jam segitu ya. Kita harus bisa memaklumi. Semoga ke depan mereka bisa gabung dengan kita ya. Terima kasih teman-teman. Jangan langsung merasa puas ya. Minggu depan masih ada ya. Semangat buat kita semua. Kita sebagai orang-orang muda, kita harus rajin. Sebenarnya kita itu harus rajin mengikuti yang namanya webinar, seminar-seminar seperti ini untuk membuka wawasan kita. Kemudian kita perkenalan kita lebih luas juga, pengalaman kita lebih banyak. Itu penting sekali bagi kita. Bagi kita orang-orang milenial sekarang ya. Terima kasih teman-teman. Oke, kemudian next pengumuman. Martin ikut kemarin udah datang ya? Kalau bukan ayo tertangkap ya. Kak Martin sama Kak Mauri ya, untuk kali golong. Nah, nanti Kak Suli kalau memang ada waktu bisa join di kor. Nah, tapi harus datang setiap hari Minggu pagi kita latihan. Minggu pagi. Nah, misalnya kan pulang kerja jam 8 gitu, nggak sempat ikut ibadah pagi, bisa nyusul datang ya, bisa nyusul datang setelah ibadah langsung datang jam 11 gitu, jam 11 datang untuk latihan ya, supaya bisa tahu. Memang ini rekaman teman-teman, tapi malam Natal itu kita juga nyanyi di malam Natal itu, jadi kita nggak mungkin nggak latihan kan. Lagian untuk menaikkan pujian kepada Tuhan masa kita nggak latihan ya. Kita harus mempersiapkan dengan baik ya. Jadi teman-teman, ayo ya, udah tak tangkap ya Kak Martin, Kak Tomri, Kak Swingli ya. Besok datang ya, kerja. Astaga, hati-hati loh yang berturut-turut suka bilang nggak bisa, hati-hati ya. Nanti yang nangkep bukan saya lagi ya. Nah teman-teman, seperti itu ya. Setelah ini kita perkenalan lagu juga untuk tanggal 24 malam kita latihan. Kemudian sekalian nanti pemain musiknya mendengarkan, kemudian kita bernyanyi bersama-sama ya. Itu kemudian yang itu webinar minggu depan jangan lupa ya. Kemudian pelayanan besok ya, yang LCD bagi siapa kita perhatikan tadi ya. Setelah ini kita lihat siapa. Oke teman-teman, itu saja pengumuman. Mari teman-teman bangkit berdiri. Jika ada nanti yang mau ditanyakan lebih, silakan bertanya kepada saya. Yuk mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan, kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kami, melalui penyembahan kami, melalui sikap hati kami ya Tuhan. Kiranya semuanya itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami kembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati seluruh anak-anak pemuda remaja-Mu ini. Engkau tuntun perjalanan hidup mereka, segala pergumulan yang saat ini mereka hadapi Tuhan. Kiranya Tuhan yang turut menolong mereka, bukakan jalan keluar bagi mereka yang sedang benar-benar mengalami kesulitan ya Tuhan. Engkau yang menjadi penolong bagi mereka. Berkati mereka Tuhan yang di dalam pekerjaan, kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Mu melalui pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka, masa muda mereka, segala pergumulan mereka, segala cita-cita mereka, mimpi mereka Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ya Bapa. Manapun anak-anak muda-Mu ini yang bekerja melangkah di dalam pekerjaan, di lingkungan, dengan siapapun mereka bersama-sama, biarlah Tuhan mereka boleh memancarkan sinar Kristus. Biarlah mereka menjadi orang-orang muda yang menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Beri Tuhan kekuatan dan kesehatan bagi mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan.
mereka pun tidak berhenti dalam pekerjaan. Tuhan tolong mereka di dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati, Tuhan jaga itu bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kau juga memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang masih di dalam proses belajar ya Tuhan. Kau beri hikmat kepada mereka, kecerdasan, kepintaran di dalam mengikuti proses belajar dari Tuhan. Engkau yang memampukan mereka di dalam segala kesulitan yang mereka hadapi. Kiranya tangan Tuhan turut campur tangan untuk memberi jalan terbaik dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Engkau juga beri kekuatan dan kesehatan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sedang mengikuti belajar daring. Tuhan beri mereka kekuatan dan kesehatan. Beri hati terus bersukacita untuk mengikuti setiap proses belajar yang mereka hadapi saat ini. Biarlah juga Tuhan melimpahkan berkat-Mu melalui setiap studi mereka, melalui setiap pelajaran-pelajaran yang mereka ikuti ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pergumulan hidup mereka Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Apa yang sudah mereka gumulkan di hadapan Tuhan, biarlah mereka boleh memperoleh jawaban sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka lakukan, kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, serahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap kepada Tuhan kita. Marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita, dan menuntun kita pada jalan yang benar, mulai saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus kembali ke dunia untuk menjemput kita semua. Amin. Silakan duduk teman-teman. Ibadah kita selesai, silakan bersatu duduk.